Halo, selamat pagi semuanya yang ada di manapun berada. Balik lagi kita di eidnations.org. Salah satu kita mau melihat sisi gelap dari beberapa hal, terutama dari beberapa bisnis-bisnis yang sudah jalan. Kali ini kita akan berkenalan dengan Pak Sukan Makmuri. Nanti beliau akan menjelaskan potensi kedepannya seperti apa, masalah startup maupun dari sisi market dan juga kedepannya itu bagaimana industri startup yang akan berjalan. Halo Pak, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Bang Bel. Iya, kali ini udah lama Pak nih kita nggak ngobrol dan akhirnya ini bisa saya culik nih untuk ngobrol-ngobrol panjang tentang dunia startup investasi juga nih. Gimana Ya, kabarnya Pak? ya, yang penting masih hidup dan sehat. Asik. Selamat dari COVID Pak ya. Ya, Oke Pak. nah ini juga mirip dengan keadaan startup ya. Jadi kalau kita sudah meninggal, startupnya agak susah mau ngapa-ngapain. Jadi mati segan hidup tak mau atau gimana? Iya, jadi zombie. Nah, Zombie. Oke Pak Sukan, mungkin bisa diceritakan dulu Pak supaya orang-orang tahu nih background Bapak seperti apa sampai sekarang juga. ya, jadi selulus SMA saya kan ke US. Lalu di sana dapat edukasi 2 S2 di sana di Oke. salah satunya Stanford. Lalu join startup di Silicon Valley sejak tahun 89. Itu sebelum Silicon Valley hot sama startup. Oh 89 udah di Silicon Valley ya. Oke Iya. oke. Jadi kita bikin waktu itu network management system, terus begitu case tool which is low code. Lalu kita bikin juga derivative trading system. Salah satu customernya adalah Credit Suisse. Oh Credit Suisse. Oh wow. Iya. Lagi bangkrut juga ya. Iya, ini Oke. jadi 3 startups in a row, lalu saya management IT consulting, jadi VP Tech di Bank of America, lalu balik ke startup lagi. Kita bikin berapa startup, 2 startup berikut itu difunding oleh Greylock Funds. Alright. Dan sudah itu saya Itu lagi di US ya. di US semua. Oke. And now you back to Indonesia? 2013 balik ke Indonesia, Oke. bantuin Kaskus sebagai CEO. Terus Oh sempat CEO Kaskus juga? iya, Oh iya ya. Oh ketemu sama siapa? Andrew Ya. Oke. Ya, dan Ken. Lalu sudah itu balik ke US, sebenarnya mau membuat yang mirip dengan WeChat Pay pakai Oke. WhatsApp di Indonesia 2016 tuh. 2016. Oke, Iya. masih hangat ya. Masih iya. Dan waktu itu QR code kan masih belum meledak di sini. Belum. Jadi kesempatan udah ada VC yang percaya dengan saya. Kita sebenarnya sudah siap untuk take off. Cuman waktu itu regulatory requirement tidak ada yang diberikan e-money license selama the previous 4 years. Jadinya Oke. ya, saya bekukan dulu. Nah, jadi saya end up joining ke Kudo. Tujuannya adalah waktu itu mau diinvest oleh Amazon yang mau masuk dengan $600 million itu ya. Tapi Oh berarti habis dari Kaskus Bapak jam balik dulu ke ke US. Kudo ya? Ya, lalu baru Karena nunggu ada beberapa yang Bapak bilang tadi ada startup yang yang saya mau buat. pending tapi gara-gara regulasi ya. Iya. Alright. Oke. Nah, jadi akhirnya kita diakuisisi oleh Grab. Grab ya. Iya. Oke. Nah, sudah itu saya buat lagi startup yang endorse below the line advertising ya. Nah, tapi itu setelah launch di Europe akhirnya karena satu dan lain sebab jadi join dengan uang teman yang one of the first peer-to-peer Lending ya. Oke, Iya. uang teman. I see. Oke. Nah, And the last one? jadi sudah itu saya bantuin CEO-nya Adira Finance untuk digital transformation dan ada lagi satu company yang namanya Asaren. Alright. Yeah. Berarti udah malang melintang dong ya. Mulai dari bangun startup and then maybe ya funding ya little bit lah gitu ya. Ya, Jadi ada mengalami 2 sisi kehidupan juga nih. ya jadi dari building startup yang masih kecil-kecil dan berhasil dan ada yang IPO, ada yang diakuisisi. Berapa kali saya juga invest sebagai angel investor sejak 2000 di US. Itu juga ada beberapa exit. Nah, jadi tapi nggak semuanya madu ya. Enggak semua madu, oke. Kan ada istilahnya madu tangan kirimu, racun di tangan kanan katanya. Nah, itu perfect. Jadi gantian. Iya. Oke Pak, berarti ini kita akan cocok nih ya bahas tentang dunia startup sekarang.
juga ya beberapa hal yang kita lihat tahun 2003 ini agak-agak sok-sok berat ya. Ya bank-bank besar di Amerika kayak semacam Silicon Valley Bank ataupun Silvergate, Credit Suisse ataupun Signature Bank ya lagi collapse. Padahal asetnya triliunan rupiah sih, gila sih itu. Oke Pak, jadi gini, saya mau berangkat lagi sini Pak. Istilahnya startup di Indonesia ini kira-kira menurut Bapak masih ada ini nggak sih? Ada potensi nggak sih kita? Karena yang saya baca itu sekarang dari startup ranking ya, itu ada 2.380-an startup yang sudah terdaftar. Belum lagi yang belum terdaftar ya. Itu udah ada 2.300. Nah, jadi sekarang kita juga udah ada hampir 16 unicorn, Pak. Yang valuasinya di atas $1 miliar ya. Dan terakhir saya dengar ada banyak ya komentar juga dari kayak semacam East Venture maupun dari Amvensindo. Mereka sudah melihat bisnis yang sekarang itu lebih ke arah profitable. Jadi nggak ngelihat lagi namanya valuasi. Jadi valuasi itu udah bullshit sekarang, Pak. Nah, jadi ini saya mau tanya dulu ke Bapak ini. Ini emang valuasi itu apa sih Pak gitu? Kenapa harus divaluasi gitu? Apa sih yang membedakan startup ini sama traditional business kok ngelihatnya valuasi? Seperti apa kira-kira Pak? Iya, jadi ada beberapa faktor sih. Pertama ya dari segi makronya ya. Business up and down cycle itu normal. Ya. Oke, up and down. Jadi kayak dulu depression di Amerika, di Indonesia, di mana itu normal. Jadi selalu ada up and down. Nah, the question is how do we ride the wave? Ya, dan waktu mulai downtrend, gimana kita caranya hidup dan sehat? Oke. Ya, jadi selama kita masih hidup, kita bisa berbuat sesuatu. Kalau udah meninggal dunia, kayaknya susah, kata orangnya. Oke, udah nggak ada harapan lah ya. Iya, susah lah, harus ganti lagi. Nah, jadinya kalau dari segi ini saya sudah melihat film yang sama nih. 2001 hancur itu internet collapse kan, nuclear bomb di Silicon Valley. Hancur sekali itu. Amazon aja stoknya harganya waktu itu $7 kalau nggak salah. 2001 2002 ya. Saya ingat banget kalau saya trading derivatives juga ya di US. Jadinya itu kalau saya beli stock option itu murah banget, tapi itu saham jadi nggak ada expiration date. Nah, jadi kalau saya load up at that time sebenarnya the best time to buy. Nah sekarang apakah itu pertanyaannya juga the best time to buy buat VC di Indonesia gitu kan? Nah, the best time ini ya. Oke. Karena waktu ada kolaps begini sebenarnya yang punya uang itu adalah kesempatan untuk masuk belanja. Ya, belanja karena diskon semua ya. Diskon semua. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini it's a good time ya buat VCs untuk masuk ke Indonesia karena valuasinya lebih realistik dan lebih affordable. Ya, tapi balik lagi Pak, kalau misalkan nih saya hedge fund, saya punya uang banyak. Ya. Saya mendingan masuk ke market atau saya funding ke traditional business untuk jalani bisnisnya? Nah, itu jadi tergantung nih objektif hedge fund-nya ya. Jadi kalau umpamanya dia tujuannya, dan biasanya hedge fund kan agak jarang masuk ke dalam startup karena different objective. Hedge fund tuh try to lebih banyak masuk di market ya. Iya, di market manipulated market, arbitrage. Iya. Sengaja dijatuhin supaya orang jualan terus dia beli gitu kan dan sebaliknya. Nah, tapi kalau yang di startup itu agak susah manipulate begitu karena terlalu waktunya agak susah ya. Nah, jadi VC itu ada ya in general ada dua macam, satu yang lebih ke arah sustainable growth ya, terus ada lagi yang lebih ke arah growth at all cost ya. Kalau di Amerika kita contohnya lihatnya Uber rugi masih bisa meledak begitu valuasinya ya. Nah ya di sini juga ada model yang begitu ya, karena bawaan dari luar ke dalam sini tujuannya adalah kalau abang itu adalah VC maunya kan invest waktu harganya $1 juta gitu kan. Masuk 20% for 200K, terus udah gitu 3 tahun kemudian sudah $10 million. Iya. Nah, itu kan jadi biarpun ada dilution, taruhlah 15%. It's $1.5 million now. So you make money, apalagi kalau naik ke 100 million, taruhlah 1%. Jadi terus menambah aja nih. Jadi kan kalau kita bicara tentang startup kan mostly mereka ngomongin tentang valuation ya. Which is kita tahu ya valuation ini ada yang mungkin yang sudah jalan maupun yang belum jalan. Yang setahu saya sih kalau misalkan yang belum jalan itu ada beberapa kayak menggunakan Berkos ataupun scorecard gitu ya.
kemudian pakai ya comparable Yes. gitu ya. Yes. Nah kemudian kalau yang sudah berjalan katakanlah 2 tahun 3 tahun, mereka udah pakai DCF ya, discontinued cash flow, nanti akan mengarah ke multiplier gitu Pak. Yes. Nah jadi ini sejauh yang Bapak lihat multifikasi dari si valuasi itu kenapa sih Pak bisa dari 1 juta sampai 1 billion dalam tempo 5 tahun? Itu kan luar biasa. Kalau kita lihat pasar-pasar tradisional itu mungkin dia butuh hampir 30 tahun untuk mendapatkan valuation 1 billion gitu Pak. Iya, Itu gimana kira-kira? Jadi emang ada different texture ya untuk startup dibanding traditional business dan atau UMKM. Kalau yang startup itu purpose-nya adalah untuk discover new ways, termasuk teknologi ya, heavy in technology in most cases, discover new ways untuk mencari increased efficiency, mencari market yang lebih cepat dengan growth hacking dan lain-lainnya. Yang dimana kalau tradisional ya mungkin ya emang udah ada digitalisasi pakai social media untuk dapat customer dan udah mulai punya online segala, itu agak beda karena tradisional lebih how do we make sure kita ada consistent growth yang lebih predictable. Ya, dan kalau yang startup tuh kita coba deh. Kalau umpamanya gagal nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat siapa sih sebenarnya father of startups, ya kalau pikir-pikir kayak Thomas Alva Edison. Karena dia tuh waktu dibilang kamu kok 10.000 kali gagal, dibilang bukan. I know now 10.000 macam cara yang I will not try again. Iya. Tapi kan 10.000-nya itu ada ciptaan baru juga gitu. Nah, itu dia. Jadi visinya buat lampu pijar, tapi selama percobaannya dia dapat penemuan-penemuan baru juga kan. Yes. Nah itu jadi konsep startup yang saya mau mencari sesuatu yang baru yang saya dengan cepat bisa mengetahui ini nggak jadi nggak apa-apa. Saya mau cari sampai yang jadi gitu kan. Nah jadi in the meantime juga perlu funding yang lebih banyak daripada traditional model. Karena mereka sifatnya destruktif ya. Destruktif artinya bisa menghancurkan tapi membangun kembali gitu loh. Nah ini hati-hati nih kita makainya ya. Destruktifnya tuh jangan negatif ya nanti kita discuss. Tapi lebih ke arah disruptif. Ya, disruptif. Disruptif in a sense. Tadinya orang cara menjalankan ABC. Kita tidak sekarang menjalankan AFG gitu kan. Nah, itu agak lain. Ya, tapi jangan disruptnya itu melukai diri sendiri. Contohnya bakar duitnya uncontrollably, tidak unit economics-nya kurang jelas. Jadi path to profitability-nya nggak jelas. Nah, itu yang kejadian kenapa banyak yang collapse. Tapi kan ya memang itu yang dilakukan kan. Karena mereka masih trial and error. Kalau kita coba ini bagaimana, kalau kita coba ini bagaimana. Betul. Karena kan ya kita lihat aja lah seperti Gojek yang dulu pernah ada Go Live juga kan. Ya mereka trial and error, artinya mereka kill juga kan. Akhirnya mereka fokus ke ya bisnis yang memang mereka anggap ya ini profitable. Yes. Kan gitu. Nah itu buat Gojek very good tuh ya. Karena mereka benar-benar menerapkan make mistakes fast. Ya, jadi dia coba melemparkan pancingan ikan itu dengan banyak di Go Live. Dia bilang, wah ini traction-nya kurang. Makanya kalau kita perhatikan sebenarnya cara pembayaran tuh mereka tidak melalui GoPay dulu kan. Cash dulu. Asal jalan dulu. Pecahin telur dulu, jalan. Yang di awal-awal ya. Iya, di awal. Dan itu yang membunuh Uber. Nah itu dia. Karena Uber masuk, bawa dari Amerika menggunakan kartu kredit, which is Indonesia tahu sendiri, penetrasi kartu kredit di bawah 2%. Yes. Ya mati kan. Iya. Nah Uber itu sayangnya tidak mau adaptasi ya. Tidak mau adaptasi gitu. Sudah dijelaskan. Padahal dari UI, dari experience jauh banget sih Uber waktu itu. Sama Gojek. Ya, user experience-nya luar biasa, paling bersih, paling juga predictable buat driver yang juga paling bagus. Jadi beda itu. Masing-masing kalau dibilang ini Uber, Grab sama Gojek beda banget. Beda banget. Ya dari segi user dan dari segi drivernya juga beda itu. Availability of reportnya segala macam itu beda semua. Nah, cuma sayangnya ya itu mereka sudah dijelaskan kamu tuh harus pakai sesuatu yang membantu traction, e-wallet contohnya, dan mereka nggak mau. Ya udah. Jadi Pak, mostly untuk memvaluasi startup ini dari mana sih biasanya? Apakah dari si GMV-nya, gross merchant value, ataupun dari revenue-nya? Mostly dari mana sih kira-kira Pak? Kalau jawaban yang gamblang adalah umpamanya antara startup dan investor, harga yang kita setujui. Kira-kira gitu. Oh, harga yang kita setujuin. Itu kan kayak semacam traditional business dong, Pak. Nah, cuma ini kan konsep dulu ya. Nah, jadi tergantung phase-nya nih. Kalau at the beginning pre-revenue itu gimana buktiin gitu unit economics-nya dan lain-lain. Jadi umpamanya
kita value-nya dari ini foundernya seperti apa. Jadi investor ngelihat tuh foundernya seperti apa. Kalau foundernya udah terbukti, contohnya Mark Zuckerberg, dia quit Facebook, dia mau bikin startup, wah pasti semua investor akan lempar uang ke dia, peduli amat dia mau bikin apa. Oh, ya tapi kan? nggak juga Pak, kejadian sama Newman? Newman di-funding lagi. Mantan CEO-nya si WeWork kan? Ya. Di-funding lagi. Di-funding lagi jadi angel investor kan sekarang ya? Dia di-funding lagi. Nah itu. Ya, jadi maksudnya kan dia sudah berhasil membuktikan bahwa dia hampir membuat IPO yang harganya 47 billion kalau nggak salah ya. Iya. Dollars. Itu nggak mudah tuh mencapai valuation setinggi itu. Iya. Cuma seminggu sebelumnya pecah karena ada hal tertentu. Ya. Jadi sebenarnya dia sudah buktikan bahwa dia bisa. Nah, sebenarnya pertanyaan Abang adalah mungkin kalau orang yang sudah berhasil seperti Mark Zuckerberg dan lain-lain, dan dia berbuat sesuatu yang baru, apakah akan berhasil juga? Ya, higher probability, tapi nggak guaranteed. Iya, nggak guaranteed. Kayak misalkan nih si pendiri WhatsApp, kan keluar juga tuh akhirnya ya. Dan akhirnya dia buat namanya Signal. Iya kan? Iya. Dan ya siapa yang pakai Signal sekarang? Nah itu dia. Iya kan? Dan belum monetize properly. Begitu juga sama Jack Dorsey. Yes. Pendiri Twitter. Iya. Ya udah keluar dan sekarang dia buat namanya Blue Sky. Yes. Sampai sekarang belum terbit dan ya kita nggak tahu kan gitu. Exactly. Padahal itu kan udah berhasil sekali. Udah berhasil sekali. Dia yang pivot menjadi Twitter. Iya. Dan terakhir malah dibeli sama Elon Musk. Hampir berapa itu? 200 triliun Pak. Berhasil banget. Iya. Nah jadi mostly itu memang valuasi ini sebenarnya jualan visi sebenarnya kalau saya bilang ya. Yes. Jadi kalau jualan visi kan. Visinya seperti apa? Ya kan? Jadi at the beginning itu pre revenue. Jadi kan investor ngeliatin nih quality of foundernya. Jadi kayak kita kebalik ya. Mau nyewa mobil apapun, asal drivernya ngerti di mana banjir, gimana yang ada tanah longsor gitu kan. Peduli amat itu mobilnya apa ya. Kita percaya sama drivernya. Betul. Ya, nah cuman ada juga driver yang sebenarnya nggak mampu drive di Bali, terus udah gitu ngakunya ini dan berhasil ya membuat visi invest juga anyway. Nah itu sayangnya begitu aja karena mereka projectionnya bagus ya, pede gitu. Saya pernah dengar sih Pak, memang beberapa visi once of the first priority itu memang foundernya sih. Iya, karena startup itu nggak lurus begini seperti saya mengalami itu naik turunnya buset amat gitu ya. Waktu mati udah hampir mati, kita gimana cara survive-nya? Jadi bukan bisnisnya sih kalau gue bilang ya. Nah, bisnis itu secondary ya. Istilahnya gini, kalau misalkan bisnis ya everyone can make it, ya nggak sih? Belum tentu juga. Ya, maksudnya semua orang bisa buat Pak, walaupun belum sukses. Oh iya. Maksudnya gitu. Tapi ini kan semua kan tergantung sama kokinya ya. Yes. Ya sama kayak dalam ilmu masak sama, ikannya sama, cabai bawang sama kan. Tapi cara penyajiannya kan itu yang membuat difference, benar nggak sih? Iya, dan juga mungkin cara dia nunggu lebih matang dikit atau itu. Itu kan personalnya gitu. Jadi saya 100% setuju sih bahwa ngelihat dari si foundernya itu sendiri seperti apa. Iya, nah jadi yang next one adalah termasuk ini nih bisnis modelnya ada unit of economics-nya, path to profitability-nya bagaimana nih. Nah jadi kalau umpamanya kita bilang kita jualan ini gitu, terus kamu nanti bisa untung kayak apa umpamanya 3 tahun 5 tahun kemudian. Ya revenue stream-nya ya. Ya jadi kayak apa nih, bisa profitable nggak? Jangan-jangan kamu jual 1 unit rugi 100 rupiah, jual 1 juta unit juga ruginya 100 rupiah, atau mungkin kita bilang enggak, itu karena fixed cost-nya jadi lebih spread out ya. Jadi sekarang kita ruginya cuma 10 rupiah. Nah, nanti kalau udah 10 juta unit, malah kita profitable. Nah, tinggal komunikasi itunya. Tapi juga nggak bisa cuma omdo ya. Banyak juga yang kalau cuma omdo doang dan somehow visinya juga main percaya aja karena mereka kurang pengalaman di lapangan. Ya. Jadi mereka cuma lihat angka, pure angka doang analisnya. Tidak melihat sebenarnya di kenyataannya nggak mungkin gitu ya. Nah jadi sebaiknya sih ada visi ini yang sudah mengerti di lapangan tuh seperti apa, what is possible, what is not possible, baru invest. Dan kenyataannya ya saya nggak tahu ya, mungkin beberapa visi kan ya orang-orang analisnya kan ya sorry itu saya mungkin mereka belum punya pengalaman di bisnis juga ya. Ya mungkin hanya tahu ya dari education aja gitu, dari sifat akademik aja.
Dan tanpa tahu nih bisnisnya gimana sih cara menjalankannya. Makanya saya sih melihat mungkin dari ada 1.000 startup yang sudah di funding ya paling 1% aja yang profitable udah bagus sih Pak. Iya, nah, dan juga modelnya lain ya. Kalau hedge fund kan tujuannya adalah to make money almost instantly. Instantly itu bisa berapa bulan ya, bisa 2 tahun. Kalau di venture capital itu mereka udah ada in general probability game. Oke. Ini pertanyaan menarik juga nih. Jadi sebenarnya VC ini mereka punya uang sendiri nggak sih Pak? Oke. Atau gimana? Ini kita sebelum tengah malam harus selesai ya. Banyak sekali. Banyak sekali, iya. Ini menarik ini. Saya mau tahu juga nih. Iya. Itu uang mereka nggak? In most cases bukan. Jadi bukan uang mereka? Itu dititipin uang dari namanya limited partners. Ya limited partners itu yang invest di, umpamanya abang venture capital. Jadi invest, kita ada beberapa LP yang punya uang besar atau family office gitu ya. Invest di sini terus bang, nanti setiap tahun tuh kita bayar kamu 2 plus 20. Jadi 2% dari asset under management. Kalau abang punya $100 juta, setiap tahun tuh terima 2 juta. 2%-nya itu. Sebagai fee untuk megang duit. Berhasil atau enggak itu dapat 2%. Oke. Itu variable lah ya, tapi kira-kira 2%. Bagus juga ya bisnis VC. Ini hedge fund juga kira-kira 2 plus 20 on average ya. Nah, terus yang 20% itu apa? Jadi gini, kan mulainya masuk 100 juta. Terus mungkin ada yang rugi, ada yang untung. Nah, any profit yang di atas 100 juta original, umpamanya naik ke 30 ya, jadi 130. Yang 30 itu dikaliin 20%. Jadi dapat $6 million. $6 million. Oke. Ya. Nah, kalau rugi terus gimana? Ya itu ada juga tergantung VC-nya bilang, pokoknya the previous highest watermark. Kalau lewatin baru. Kalau kamu turun terus enggak. Nah makanya kalau kita lihat si SoftBank dapat $100 billion ya under dia punya quantum fund. Itu kan kalau nggak salah ngomongnya 45 menit dengan Kingdom of Saudi Arabia punya investment. Iya. Itu dia dapat 55 billion ya. 55 kalau nggak salah billion. 55 Wow. ya, USD. Ya, USD. Nah, jadi itu kalau dengan duduk manis aja kali aja 1% gitu ya. Iya. Ya lumayan gitu kan setiap tahun. Nah, tapi kenapa dia bisa dikasih uangnya? Itu juga nggak mudah ya. Jadi bukannya I'm a VC terus duit akan mengalir. Harus buktikan bahwa VC ini ada capability untuk markup. Markup tuh maksudnya kalau kita invest tadinya startup ini at 1 million, terus udah gitu 2 tahun kemudian udah jadi 5 million. Sebagai contoh, saya udah ada beberapa portfolio kayak itu lebih cepat uang masuk. Nah, jadi berikutnya lagi adalah VC itu ada first fund, second fund, third fund dan lain-lain. Ya, jadi kalau the first fundnya itu udah markupnya bagus, LP-nya pada berebutan mau masuk ke second fund. Berarti kayak model P2P lending juga nih Pak ya? Cuman dalam skala besar. Ya ini kan model P2P lending gitu juga. Si platform menyalurkan tapi sebenarnya dananya ya dari pihak ketiga juga gitu loh. Conceptually betul. Nah, ini VC juga nggak semuanya berhasil ya. Jadi ada satu yang blue chip banget ya, nama di Silicon Valley ya, itu office-nya di University Avenue dekat Stanford. Dia tuh hampir ya collapse lah gitu. Ya, tapi untungnya ada satu junior partner yang sebenarnya intern tadinya dari Stanford. Dia terus pilih untuk invest di satu company yang bertanding dengan Friendster, namanya Facebook. Itu kejadiannya ya. Returnnya luar biasa. Itu save the VC dah gitu ya. Jadi VC itu banyak, dia udah ada probability game yang tadi kita sebutkan. 90% dia expect akan rugi. Alright, 90% dia udah expect akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia. Yeah. Nah, terus dari 10% bagaimana? Ada kira-kira mereka estimasi, kalau gitu the next 3%, the next 5%. Terus yang top 1% itu mudah-mudahan menghasilkan 50x or higher. Nah, jadi kalau SoftBank, dia kan kira-kira 5.000 kali ya, bukan berapa persennya. 5.000 kali dari original investment. Nah, jadi makanya si Masayoshi Son itu bisa dipercayakan oleh Sovereign Wealth Fund, karena dia tuh satu dari 10 orang di dunia dalam sejarah yang berhasil mendapatkan 5.000x return. Oh, wow. Lewat apa? Alibaba kayaknya. Ya. Alright. Tapi gini Pak, balik lagi kan kalau kita bicara valuasi, itu kan sebenarnya halu ya. It's not the real money gitu kan. Oke, good point. Tapi
pernah nggak mereka mencapai apa yang mereka valuasikan gitu loh? Oke, nah itu Atau at the end, yang saya baca juga, at the end kan semua proses di startup itu at the end kan ada dua ya, satu IPO maupun merger and acquisition ya. Nah, kita bicara ke IPO-nya dulu lah. Itu IPO-nya malah bisa 10 times dari valuasi di awal gitu. Berarti pasti. valuasinya tidak pernah tercapai, Pak. Dengan real cash yang ada. Nah, ini valuasi tadi kan back to your question ya. Jadi kalau pre-money terus udah gitu ada money udah mulai generate ya. Dan mereka mulai melihat berapa modal mungkin disiap, tapi juga yang salah satunya dia paling gampang lihat comparable. Jadi startup yang agak mirip, ini revenue-nya, user base-nya gitu seperti apa dibanding saya punya startup, lalu kita bandingin, oh saya 1/10-nya, jadi saya deserve untuk terima funding 1/10-nya karena valuation-nya 1/10-nya, kira-kira gitu. Garis besar ya. Nah, tapi nanti detailnya masih perlu dinego gitu. Nah, terus nanti kalau udah mulai profitable, itu mulai ngitung different ratio. Jadi kalau udah ada revenue, itu biasanya namanya price to sales ratio lah kalau buat public company. Ya, multiplier-nya berapa kali. Sales tuh umpamanya kan GMV atau revenue ya, tergantung business modelnya. Nah, jadi kalau umpamanya GMV-nya tuh 100. GMV 100. Ya. 100 apa nih? Ya 100 juta lah. 100 gitu. juta, 100 juta US. Ya, seumpamanya. Nah, itu GMV. Terus kita lihat dari startup yang mirip-mirip, ya SaaS dah gitu kan. SaaS itu biasanya 10x. 10x. 10x bukan dari profit ya, dari revenue. Nah, jadi kalau gitu valuation-nya berapa? Ya 1.000. Ya 1.000 juta itu kan. Nah, 1 billion. Jadi walaupun kadang tidak sustainable ya. Banyak churn rate-nya juga sih. Nah, itu beda lagi tuh. Makanya kalau kita pakai revenue atau GMV sebagai multiplier dan pakai comparable ya gitu. Nah, of course nanti kalau SaaS not all the same. Ya kan, kayak Google, ya itu orang udah terjerat nggak bisa lepas tuh. Kayak saya bayar Gmail udah mau nggak mau harus. Iya, nggak. Istilahnya buat orang itu nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas itu. Lebih parah dari narkoba itu. Iya. Addicted banget. Kita hidupnya tergantung itu. Betul, bukan addicted lagi. Nah, kalau ada juga SaaS yang ya optional lah gitu kan. Kalau mau kayak vitamin gitu, makan bagus. Kalau nggak makan juga kita nggak meninggal. Tapi sorry Pak, saya potong dulu. Yang GMV ini saya menarik sih Pak. Iya. Karena pernah ada kasus Pak. Salah satu logistik di Indonesia. Saya nggak mau sebut namanya nih. Ya, Bapak ketawa-tawa nih kayaknya. Nah, dia bicara GMV. Ini kan logistik ya. Harusnya kan yang dihitung revenue-nya adalah biaya pengiriman ya. Delivery fee-nya kan. Ini malah dia hitung GMV itu sampai barang-barangnya pun dimasukin loh Pak. Oh, the value of the goods shipped. Ya. Wah, padahal kan bukan barang dia gitu. Tapi dia hitung itu sebagai GMV. Ini kan bahaya Pak. Itu gimana itu ya? Wah, saya nggak bisa komen. Tapi ya seumpamanya itu terjadi. Ya itu sebenarnya misinformation lah. Misinformation ya. Membesar-besarkan. Tapi kan besarnya luar biasa. Katakanlah barang yang dikirim 1 juta. Tapi delivery service-nya hanya 27.000 kan. Ini berapa kali lipat gitu loh Pak. Iya. Sementara valuasi, katakanlah kita pakai multiplayer, itu kan mungkin 2 kali, 3 kali kan. Ini kan bahaya gitu loh. Ya, jadi tadi back to your point ya, maksudnya kalau VC-nya itu kalau udah mengerti domestic landscape, dia lebih tahu di mana landmines-nya. Tapi kalau VC dari luar tanpa partneran dengan VC yang lokal, bisa terjebak gitu karena dia tidak paham dengan cara bekerja. Localize behavior ya. Iya, jadi contoh Uber aja itu yang berhasil banget ya untuk at least GMV-nya ya. Masuk ke Indonesia nggak bisa copy paste. Iya, nggak bisa. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk die juga ya. Nah itu di Asia, Asia mereka die lah. Ya juga ini kalau saya punya teori ya adalah kan mereka tuh dua-duanya di Grab sama Uber tuh diinvest oleh the same Masayoshi Son. Jadi mungkin one day ada discussion, Papa bilang mendingan kamu berdua nih kan saudara ya daripada Papa bakar duit. Kamu Satu-satu, kamu bergabung aja berantem sama musuh utama. Musuh utama. Walaupun udah nggak ada musuh lagi. Ya masih tetap ada. Winner take all Pak. Sekarang masih ada kan? Ada, GoTo. Ya. Nah jadinya kalau dibilang tadi yang sudah lebih mature ya, sudah ada earnings yang apalagi positif. Nah, itu kan jadi ratio-nya price to earnings ratio. Ya, jadi umpamanya earnings ya. Earnings itu kan profit. Jadi semuanya profitnya ya 100 ya, 100.000 malah.
Nah kalau Tesla itu waktu itu PE ratio-nya lebih dari 1000. Jadinya dari yang 100 juta itu profit. Iya. Mereka tuh valuation-nya dikali 1000 kali, 1200 ingat saya. Itu lewat IPO ya? Nah ini berdasarkan valuation. Ya, jadi Lewat IPO. kalau mau exit gimana? Tadi M&A bisa. Jadi waktu diakuisisi, kayak contohnya Grab akuisisi Kudo gitu kan. Iya. Nah itu jadi original investor sama certain people yang shareholder bisa cash out. Ya, tergantung cash basisnya berapa persen, tukar sahamnya berapa persen. Nah IPO itu paling liquid. Makanya IPO dibilang seakan-akan kita menang Olympics. Karena apa? Begitu IPO setelah blackout periodnya 6 bulan, kita boleh jual. Ya tergantung ya. Kalau kamu kayak Bill Gates gitu, dia nggak boleh jual certain percentage. Jadi di tiap quarter dia jual. Tapi tunggu dulu Pak. Ini bicara tentang IPO ini saya teringat sama beberapa startup Indonesia yang lagi IPO juga itu. Iya. Ada GoTo, ada Blibli, ada Bukalapak gitu ya. Yes. Ini saya baca ini masyarakat di bawah ini lagi ngerutu ini Pak. Kok harganya turunnya drastis banget gitu? Gimana sih Pak ceritanya? Ya begini sih, ujung-ujungnya ada berapa faktor ya. Satu adalah market condition. Jadi market condition seperti air laut ya. Kalau air lautnya turun 100 meter, kapal besar dan kecil akan turun. Mau nggak mau lah. Yang besar juga yang kayak Amazon tuh turun ke $7. 2 tahun yang lalu mereka sudah hampir mencapai $4.000 sahamnya ya. Jadi ya kan ya ada split dan lain-lain, itu nanti bisa dihitung market cap-nya kayak apa, multiplier-nya. Tapi seenggaknya mereka tuh udah hit rock bottom. Kenapa? Karena marketnya semua jatuh. Waktu tahun 2001-2002 itu di US, rasanya masa depan startup tuh udah nggak ada, kelam sekali. 2001 ya? Padahal di Indonesia 2008 kita baru start. Nah, Tokopedia baru start 2008. Ya, ada Koprol sih 2001. Tapi very rare. Tapi die juga kan. Iya, very rare. Nah, jadi 2008 mulai, dan sebenarnya yang mulai take off itu sejak 2014 si Tokopedia di funding 100 million. Nah, itu jadi semua mata VC di dunia mulai ngelirik gitu ya. Ke Indonesia. Nah, jadi berarti artinya yang tadi itu Pak, when the ocean is going down, the big ship and the small ship ya ikut turun. Ikut turun. Oke. Ya. Tapi Bapak nemukan ini nggak anomali nggak sih dari IPO startup Indonesia? Nah itu kan satu ya. Melihat dari ATH-nya, mulai dari current price-nya, sama mulai dari harga IPO-nya itu, istilahnya apakah normal atau gimana kira-kira? Nah jadi itu kan faktor pertama yang market condition. Faktor kedua adalah business model, unit of economics. Ya, jadi ujung-ujungnya mau gimana pun, ya kalau business modelnya tidak positif unit of economics, sooner or later kita akan run into some challenge. Ya kan kita bisa dapat waktu first round funding, duitnya bisa dipakai untuk customer acquisition lah gitu ya. Nah, customer acquisition sama technology development kali ya. Second round mungkin lebih fokus ke customer acquisition dan malah kasih insentif untuk mendapatkan customer dan transaction. CAC ya. Ya, dan Indonesia ini konsumennya luar biasa. Harus gratis Pak ya? Loyal kalau gratis. Nah itu dia. Jadi loyal kalau gratis ya. Nempel loyaltinya seperti nempel ke Teflon. Malah bukan gratis lagi Pak, cashback Pak. Yes, itu dia. Minus Pak. Oke. Tapi kan itu yang menyebabkan kita. Itu dia. Jadi, maksudnya mereka tuh kayak nempel ke Teflon ya. Begitu harganya beda langsung mental ke competitor. Ya? Iya benar. Iya, jadi artinya bukannya mendapatkan customer loyalty, mendapatkan we are manufacturing the demand and transaction. Sayangnya begitu sih. Dan kita itu ya startup ecosystem ini yang training consumer kita yang memang udah sharp tentang deal, lebih sharp lagi dan terbiasa. Kalau nggak dikasih diskon, buat apa belanja di situ? Di tempat lain aja cari. Jadi kalau kita lihat perpindahan free ongkir, ya dari satu marketplace ke marketplace yang lain itu ngikut tuh, buyer sama sellernya ngikutin. Ya, jadi ada pada saat Lazada, Tokopedia, Shopee. Nah itu jadi perpindahannya begitu, migrasi berhijrah bersama. Nah iya, sama barang-barang. Dan akhirnya mereka bertempur juga sih ya, bertempur. Ya. Saling membunuh tuh sekarang. Essentially mereka play the game of who will survive this. Karena kan ada prinsip mereka kan, the winners takes all kan. Iya. Maka kan menjadi ya super app, ya kan.
Tapi menurut saya nggak bagus ya 10 app itu. Ya tergantung maksudnya gimana. Ya, kalau eksekusinya adalah mencoba membunuh yang lain dengan all cost, kan growth at all cost. Ya kadang kan ada juga kayak di Amerika itu sering dia membeli saingannya untuk dibunuh, banyak gitu. Oh, itu beda Bang. Kalau ini kan umpamanya yang besar beli satu yang kecil supaya ini jangan ngegerecokin lagi gitu kan. Iya, Nah, itu jadi diabsorb. Tapi kalau umpamanya ada pemain besar yang saling berantem, masing-masing berdarah, lihat siapa yang lebih tahan until the end. Nah, the winner takes all itu. Oh gitu ya, yang itu beda. Ya. Iya. Dan the question is, ini berapa tahan masing-masing player? Oke. Jadi gini Pak, at the end kan semua startup itu going to the IPO ya, at the end. Nah, nggak semudah itu. Jadi ya kalau kita lihat di US pun, seingat saya 90% adalah exitnya tuh masih M&A. 90%? Iya. Ya, karena memang di sana kan perusahaan-perusahaan raksasa sih ya. Iya, jadi ada akuisisi Apple itu, akuisisi Google, dan akuisisi semua itu banyak kan. Nah, kalau yang berhasil untuk IPO itu seperti menang Olympics, karena nggak mudah untuk itu. Maka kalau kita lihat Grab, dia nggak IPO directly. Dia dengan melalui SPAC. Special Purpose Acquisition Vehicle gitu kan. Nah, jadi dengan melalui SPAC itu lebih shortcut, lebih cepat, lebih efisien. Ya, karena going through the IPO proses, aduh panjang banget. Terus investment banker yang mesti mengadakan show, mencari buyernya dan lain-lain untuk make sure buyernya itu lebih comparable dengan yang mau dilepas. Biasanya 15-20%. Nah kalau kita lihat kayak SEE nih Bang. SEE ya perusahaan induk dari Shopee. Iya, iya. Itu kan 4 tahun bisa 22 kali. Yes. Sejak IPO tuh. Yes. Tapi kalau saya lihat kayak GoTo, Blibli, kemudian si Grab juga termasuk. Bukalapak, Grab. Itu ya mungkin masih dalam tempo belum setahun kali atau masih dalam tahun udah turun juga ya sekarang ya. Berarti it is possible misalnya 3 tahun ke depan itu bisa ya 10x lah minimal gitu kira-kira. Well, anything is possible, tinggal kita juga mau realistically melihat ya konteksnya. Jadi pertama adalah marketnya kayak apa. Mungkin bisnisnya ini ya, istilahnya bisnisnya ini akan sustain atau tidak kan gitu ya. Nah itu juga ya, jadi maksudnya marketnya itu kan tadi kan sekarang air lautnya lagi turun nih. Jadi makanya lagi banyak yang agak kesusahan juga ya, in general. Yang udah IPO juga kesusahan. Yang kedua adalah tadi yang Abang bilang, yaitu unit of economics-nya. Nah kalau kita lihat contohnya sebagai ini ya, GoTo, Bukalapak dan Blibli gitu ya, Grab, itu kan bisnis economics-nya banyak sekali cashback. Itu kalau saya bilang itu namanya activation fee, rebates segala macam to activate the customer to transact with us. Nah kalau kita lihat si SEE on the other hand yang tadinya mulainya Garena, itu 2016 saya ke Singapura tuh melihat mereka udah ada 300 juta paying subscribers di mereka punya sistem. Ya, untuk bagian itu yang buat mereka profit ya. Alright. Ya, jadi itu kan ada Biztalk, ada itu dan ada yang Shopee. Artinya gini Pak, berarti dari sisi bisnisnya mereka, waktu mereka udah IPO kemudian berbisnis, keluar laporan tahunan, kemudian investor ngelihat wah ini profitable. Akhirnya mereka menggandakan. Sementara di Indonesia kemarin GoTo itu baru mengeluarkan report untuk tahun 2022 mereka rugi 40 triliun. Ini masih suram dong. Kan ada itu. Suram dong. Ada goodwill issue gitu ya, maksudnya tadinya goodwillnya lumayan besarnya ya, tuh 11 miliar. Yes, dollars ya. Tapi ini baru ada koreksi 1 miliar lah gitu ya. 700 juta dolar. Nah maksudnya ini kan akan masuk ke tahun berikutnya nih ya, 2023. Ini kan kalau melihat ini agak susah ini investor masuk gitu. Atau ini jadi sisi lain, this is time to buy gitu. Good question ya. Jadi gini. Kalau dilihat dari retail investors, ya kita kalau melihat, tadinya Gojek tuh IPO-nya 370 something lah gitu ya. Sekarang kan 110 kemarin. Nah, jadi kan udah ada good discount nih. Kalau gitu, is it time to buy? Nah, cuma hati-hati aja. Maksudnya in general, saya nggak bisa kasih recommendation buy or sell. Cuman Bapak bukan finansial ini ya, manajer. Iya.
Jadi kalaupun kita mau beli karena ini udah good discount ya kita mentalitinya harus gini. Oke, worst case scenario saya anggap aja buy duitnya gitu. Jadi kalau ke nol pun saya nggak keriting gitu kan. Nah, jadi kalau berani bilang ini extra money, kalau hilang 100% pun saya masih nothing tulus lah. Nothing tulus. Tapi siapa tahu ntar jadi triple balik ke original atau more gitu kan. Nah, asal mindsetnya begitu, saya bilang sih yang lagi turun bisa aja dibeli. Bisa aja ya. Karena bisa juga beli yang quote and quote lebih slow growth, predictable kayak contohnya BCA gitu. Ini not recommendation, tapi saya notice in the last 5 years mereka double the stock price. Tapi Pak, di luar dari sisi ya IPO itu juga kan kita ngeliat di Indonesia nih sekarang nih ya. Ini kan ya layoff mungkin ya itu bukan berita baru ya, karena di Amerika juga melakukan hal yang sama dan mostly di tahun 2022 bulan Juni itu layoff-nya besar-besaran. Not just only in Amerika, tapi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan itu ketahuannya sekarang, ya kan 2023 kita lihat banyak bank-bank besar itu ya collapse. Jadi mereka mungkin kayaknya udah tahu nih prediction bahwa 2023 bakalan anjlok nih kan gitu. Nah jadi ini terkait juga nih Pak, lagi hangat-hangat juga beberapa startup nih. Katakanlah ya Tanihub ya. Tanihub saya baru baca. Mereka ya baru dapat 65 juta US Pak. Kemudian beberapa bulan kemudian mereka collapse. Katanya gara-gara PKPU yang nilainya hanya puluhan miliar gitu ya, belasan miliar, mereka mengajukan PKPU. Ya agak lucu sih Pak gitu loh. Jadi ada lagi kayak mungkin Sorabel ya, Sorabel juga sama. Oh, sell stock tadinya. Ya, sell stock. Ya mereka juga baru dapat pendanaan, nggak nyampe 2 bulan mereka bangkrut juga. Ini saya bingung ini, gimana sih ceritanya mereka baru dapat pendanaan terus mengajukan kebangkrutan gitu? Apa mereka bayar hutang atau gimana? Nah itu positifnya ya gitulah, mungkin mereka ada obligation ya, pinjam uang di mana gitu, jadi dana ini dipakai sebagai membaikkan reputasi gitu ya, jangan sampai reputasinya nanti kita mau fundraising lagi nggak bisa gitu. Jadi dari credit worthiness mungkin gitu. Lucu ya, jadi bangun startup untuk pinjam uang. Jadi konsepnya gitu, mindsetnya jadi gitu, aneh ya. Oke, bukan bangun bisnis. Jadi konsepnya kayak ya udah kita bangun series A, series B ya untuk dapat funding, kan agak aneh sih ya. Nah itu juga ya. Jadi kan ini overgeneralization. Jadi ada startup yang genuinely wants to make it big and help a lot of people solve big problems atau a lot of problems with a lot of people gitu kan. Itu genuine mau membuat big difference. Contohnya kalau kita lihat Apple sebenarnya kayak gitu nggak? Ya iyalah, Google, iya juga kan. Karena benar-benar saya nggak bisa hidup tanpa Google ya. Terus terang ya. Mau switch ke yang lain biarpun pakai ChatGPT. Tanpa Facebook masih bisa Pak ya? Oh, saya pakai itu setahun 4 kali ada. Setahun 4 kali login Pak ya? Saya hampir sama sekali nggak pernah. Tapi Google selalu sih. Iya, terpaksa lah. Karena somehow ya, maybe I'm wrong. Tapi kalau coba yang lain tuh saya langsung mau pindah gitu. Balik ke itu. Nah, jadi kalau udah begitu, dia selama fundraising itu ya make sense banget buat semua investor. Ya kan? Emang tujuannya ya ke sana gitu. Dan Google pun tidak luput dari hampir make mistake. Dia pertama kali mau jual ke Yahoo for $1 million. Oh iya, saya pernah baca juga. Iya, $1 million. Tapi Yahoo bilang, kamu mah yang serius, gitu kan. Nah, terus berapa tahun, 2 tahun dia kemudian, jual search engine-nya ya, si Larry Page waktu itu ya. Dia mau, ya gitu kan, dia masih bingung mau ngapain. Iya. Terus yang kedua kali, 2-3 tahun kemudian ya, terus udah gitu si Yahoo bilang, saya mau beli gitu dari kamu. Saya lupa, mungkin $2 billion gitu, which is a lot more. 1000 kali lipat. Iya. Terus udah gitu si Google-nya bilang, moh gitu kan. Nah untung aja, jadi dia kan valuation naik 100 kali lipatnya paling dikit. Iya, ya kan? Betul. Nah jadi kadang-kadang kita nggak tahu nasibnya. Jadi seperti abang bilang tadi, itu VC tergantung dengan drivernya. Yang melalui pivot dan lain-lain, tahan banting, udah punya pengalaman, grit, perseverance, jangan cuma keren aja ngomongnya gitu kan. Nah itu gimana caranya mencari founders yang kayak gini nih, dan nggak mudah. Sorry Pak, berarti founders yang dicari sama VC itu bukan hanya founders yang punya misi membuat produk, kemudian acquisition user, tapi harus paham tentang finansial dong, harus dong. Jadi ya
finansialnya harus Iya harus juga dong. Karena ada. kan business is money, right? Ya, UUD. Iya. Kalau misalkan kalau kita founder istinya thinking to solving the problem, ya lu kerja di dinas sosial aja kan? Setuju. Iya kan? Iya, setuju. Jadi tetap bahwa seorang founder harus memiliki visi, ya grab the money. Iya. Benar nggak sih? Nah, jadi sebagai founder ya, contohnya Abang, ini kan CEO emang di Iya, beberapa perusahaan. Jadi Chief Everything Officer tuh. Jadi Iya. dari segi financial projection, dari segi customer acquisition segala macam ya, ujung-ujungnya either cari teman, cari advisor, mentor gitu ya. Saya bantu beberapa yang ya gimana caranya we make this happen. Bukan cuman dari bikin produknya aja. Iya, Karena kalau kita bikin produk belum tentu dipakai orang. Jadi gimana mengerti produk itu akan dipakai orang, increase the probability of it's being used, and juga dibayar gitu. Nggak bisa cuma kalau nggak dinsos. Tapi balik lagi Pak, kan kadang-kadang di bawah ini ya, di grassroots, itu problemnya selalu ayam dan telur. Artinya gini, apakah kita keluar duit buat produk dulu, kemudian marketing, atau ya udah kita dapat fundingnya dulu, baru kita buat aplikasinya, baru sebar-sebar. Ya. Ini udah nggak relevan lagi kan Pak ya sekarang ya. Even sekarang kalaupun kamu udah punya transaction, bukan lagi MVP ya, sudah punya transaction, ada dua lagi. It's a big transaction or small transaction. Ya, Jadi makin selektif lagi dong ya. Itu Makin sulit dong ya. Karena air lautnya lagi surut, Bang. Jadi Oke. visinya mulai lebih hati-hati, bukannya FOMO lagi. Sebelum orang lain invest, saya dulu yang invest. Itu kan sebelumnya, waktu duitnya tuh easy money-nya berkisaran dengan interest rate yang rendah banget itu kan. The Fed itu yang salah satu akibatnya. Dia punya low interest rate policy. Nah, sekarang duit itu lebih susah dicari kan. Jadi mereka juga mulai hati-hati nih. Jangan-jangan saya invest. Startup ini tidak ada usernya. Saya gimana balik modal dan dapat 10x multiplier itu kan. Tapi balik lagi Pak, si visi itu yang saya kutip dari Bapak, mereka punya mindset nggak sih Pak? Istilahnya dari 10 yang mereka tanam, mungkin hanya 2 yang berhasil. Itu mereka ada mindset di situ nggak? Nah, tapi bukan artinya terus mereka sembarangan buang dong. Nah, iya maksudnya gitu. Artinya gini, kalau mereka udah memasukkan mindset itu kan jadi bahaya gitu. Kenapa nggak? Apalagi namanya visi kan mereka ketat banget itu ngelihat semuanya ya. Yang Bapak bilang dari foundernya lah, dari sisi bisnisnya lah, dari visinya lah, dari sustainable futures company-nya lah. Istilahnya mereka kan banyak banget ini ngelihat banyak matrix kan gitu ya. Yes, yeah. Masa iya mereka punya mindset 10 yang kita invest, 2 yang berhasil? Nah, itu maksudnya mereka sudah mentally prepared. Mentally prepared beda dengan execution ya. Jadi mentally prepared meaning wah kita akan always find the best candidate. Cuman kita udah mentally prepared bahwa 8 or 9 of them will die. Will die, oke. Yang terus begitu dari sisanya 10% itu yang akan 10x or higher cuma paling 1%. Menutup semua ya. Menutup semua. Ya. Semua. Nah, jadi itu mindset ya, tapi bukan artinya mereka Tapi bukan ada permainan di situ Pak, dengan konsep itu. Nah, itu saya nggak bisa komen. Artinya ya udah disengajain aja 8-nya hancur gitu kan. Artinya 8 ini dapat pendanaan, which is itu dana orang lain, ya hancur aja. Ya kita hanya berharap 2 aja yang tinggi. Iya, nah cuma kan kadang-kadang nggak bisa ditebak tuh which two yang akan meledak kan. Iya, kita nggak tahu juga itu. Jadi biasanya VC mestinya tuh setiap kali melihat kandidat, they need to actually do the proper due diligence itu. Jadi bukan karena karena temen terus udah gitu invest. Karena Indonesia itu udah 88 loh Pak, VC Pak. Yes. 88 gila sih. Iya, jadi artinya emang udah mainstream. Nah, tadinya kan kalau yang pertama kali invest di Indonesia tuh kayaknya luar biasa. Sekarang udah mulai mainstream. Nah, tinggal apakah dananya itu akan dialokasi ke startup team founding yang paling appropriate. Ya, jadi jangan terkena halusinasi atau halo effect hal tertentu karena saya kenal foundernya dari SD atau gimana. Ya tapi maaf aja Pak, ini gosip-gosipnya saya dengar kayak gitu sih. Karena kayak saya sendiri, ya misalkan saya invest di beberapa company ya karena saya pernah dekat sama dia. Jadi walaupun misalkan produknya bagus tapi saya nggak kenal dekat sama saya nggak mau invest juga. Nah itu dia. Kayaknya seperti itu juga sih, nggak tahu. Kalau menurut Bapak gimana itu? Ada kejadian itu, saya nggak bisa komen berapa banyak, tapi ada kejadian gitu. Oke. Nah jadi sekarang kita mesti
honest to ourselves ya. Maksudnya kan VC juga kan the 2+20 itu bukan uang dia kan. Jadi kalau dia continue to make too many mistakes, pertama dia akan bisa bangkrut, reputasi juga, ya. Bisa bangkrut. Dan one reputation is lost, ya lost forever. Reputasi tuh bikinnya susah banget, tapi jatuhnya dalam sehari. Iya, betul. Ya kayak ini deh FTX ya. Iya. Atau Luna ya. Iya. Dropnya dikit aja tuh, cuma 99%. Oke. Iya, jadi ujung-ujungnya sih due diligence-nya itu kan mestinya ada checklist-nya dan segala macam, dan jangan tergantung dari personal relationship dan aja gitu ya. Maksudnya harus it's good. Ya open mind juga lah gitu ya, open mind. Jangan karena teman, oke ya udahlah produk lu aja yang gue jalanin gitu ya. Iya, karena kita beli mobil pun punya kriteria berdasarkan harga, berdasarkan number of seats dan lain-lain kan. Iya. Ini kalau kita mau invest juga kan ada kriteria. Kriterianya apa? Karena teman saya atau karena apa gitu kan? Oke, menarik sih Pak. Mungkin waktu kita nggak panjang lagi nih Pak, nggak kerasa kita udah 45 menit nih. Gila juga ya. Nah, kemudian ada lagi nih Pak, ini beritanya saya agak shock sedikit sih ya, karena ada berita ya salah satu lah startup di Indonesia, ya kita langsung sebut aja namanya ya, Buku Warung gitu ya. Walaupun saya nggak tahu nih sebenarnya seperti apa sebenarnya. Itu kalau saya baca dari Crunchbase mereka sudah dapat pendanaan hampir 80 juta dolar lah. Kemudian dikabarkan ya lewat akun Twitter gitu katanya mereka loss Pak, loss 19 juta US dengan hanya menghasilkan revenue ya sekitar 5.000 dolar. Di mana para foundernya ini adalah mantan-mantan ya petinggi di beberapa startup yang udah sukses gitu. Ini dari kacamata Bapak gimana? Apakah ini ada semacam fraud atau ya ini normal atau gimana kira-kira Pak? Iya. Jadi again yang tadi kan kalau startup yang tujuannya adalah serve a lot of companies ya dia normal itu ya. Mungkin at the beginning bisa loss. Si Facebook aja itu tidak monetize for the first 5 years kalau nggak salah. Jadi mereka rugi lah. Iya kan? Perlu itu server dan orang itu dari mana? Tapi mereka udah punya vision yang benar ya, bukannya cuma I have a vision, I have a dream, bukan gitu. Ini beneran gitu. Tujuannya apa? Kalau orang search itu Google, udah forget it. Tapi gimana kalau kita kumpulin attributes dari macam-macam orang supaya nanti later on kita bisa sell advertising ke mereka. Itu saya percaya banget sih. Mark Zuckerberg udah pikirin very early in the game. Jadi dia berkembang dulu sampai akhirnya pada saat yang udah bagus udah baru ini ya momennya udah pas baru dimonetize. Iya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi sampai orang lupa bahwa Facebook itu gratis lamanya. Yes. Ya, sampai orang lupa. Iya, sampai sekarang juga masih gratis. Cuma kita yang jadi produknya. Iya, kita yang produknya. Kita yang dijual, Pak. Iya. Nah, tapi yang kedua on the other side ya kutub yang lain adalah emang ya mereka sebenarnya bilang we will get as many users as possible. Kenapa? Ya emang visinya bilang growth at all cost. Kita tetap funding kamu, kita akan tetap cari the next funding ya. Karena kamu berdasarkan ini mendapatkan certain KPI, contohnya number of users, number of transactions gitu, biarpun rugi. Ya. Alright. Jadi itu ya. Walaupun memang ya number of user, number of transaction itu juga tidak ada yang audit kan. Betul. Kita juga nggak tahu apakah itu mereka main sendiri untuk meningkatkan kepercayaan, kita nggak tahu juga. Betul. No one to validate it kan gitu. Iya. Nah kalau saya sebagai founding team ya kebiasaannya adalah we will give the actual numbers. Karena gini kita bisa nipu ya, tapi how many times kita nipu? Dan yang paling parah adalah kita hilang reputasi. Karena suatu saat akan ketahuan kan. Yes. Suatu saat kan. Begitu reputasi itu kayak SVB, build-nya so long, jatuhnya dalam 3 hari. Iya. Itu nggak worth it buat saya. Berarti mendingan jujur lah ya. Yes. Jujur lah ya. Karena ya pasti ketahuan sih ya. Pasti ketahuan. The question is when. Iya, the question is when. Kayak contohnya jadi gitu kan. Aduh, jangan dipanjang-panjangin lagi Pak. Iya. Oke. Berarti kira-kira gimana Pak? Kedepannya startup yang baru sekarang, ya inilah anak-anak muda ini Pak. Ini kan Indonesia ini kan ya sebenarnya sudah banyak dari kementerian juga udah banyak program lah ya, termasuk kayak 1000 startup gitu ya. Kemudian ada hub.id juga, Nexticon, whatever lah.
Artinya pemerintah sebenarnya kan udah care nih sama startup. Ya karena tujuannya adalah sebuah bangsa yang besar itu, ya kalau misalkan mereka memiliki banyak pengusaha kan otomatis negaranya jadi kaya kan. Nah cuman yang saya lihat bahwa peran pemerintah memang ya tidak funding, gimana cara nge-funding katakanlah 2.000 atau 1.000 startup dengan 100.000. Oke ya, buat apa gitu kan? Mendingan ya bangun infrastruktur atau yang lain-lain gitu ya. Atau dikorupsi juga. Jadi kan tidak mungkin, pasti dia akan pakai pihak ketiga lah ya. Salah satunya visi-visi inilah gitu. Nah tapi karena melihat dari fenomena startup di Indonesia itu ya bisa dibilang masih belum terlalu ini ya mendobrak banget gitu. Walaupun memang digital ekonomi Indonesia itu hampir 18% itu contribute to GDP gitu loh Pak. Nah, tapi kita balik lagi bahwa anak-anak muda sekarang ini kan mereka akan berpikir nih Pak untuk membangun startup. Nah ini menurut Bapak gimana nih cara meningkatkan mereka untuk percaya diri lah gitu bahwa kamu akan ya dengan ide kamu dapat funding, kemudian ya bisnismu berkembang gitu. Tapi karena nggak mungkin Pak. Bisnis tanpa pendanaan itu nggak bisa berkembang, ya sulit gitu loh. Hanya bisa bertahan hidup aja, makan aja, nggak bisa scalable gitu. Sementara visi-visi lain kan mereka orientasinya profit. Artinya ya udah ngapain gue funding yang kecil-kecil gitu, ngapain ya udah gue funding tempat yang profit aja, gitu loh Pak. Itu gimana kira-kira untuk membangkitkan semangat anak muda ini Pak? Ya jadi termasuk saya sih Pak, anak muda. Oke. Jadi emang setuju Bang, itu yang tanpa funding tuh long tail, biarpun ada ya contohnya satu Zoho gitu, jadi nggak pernah dapat funding. Mailchimp juga. Ya, terus udah gitu yang project management Basecamp kalau nggak salah ya. Oh Basecamp. Ya, Atlassian juga jangan-jangan nggak pernah tuh ya. Nah itu tapi jarang banget. Gitu ya. Nah juga WordPress contohnya, itu loh mereka karena emang out of passion, mereka tahu ini akan dipakai orang. Yang tadi kita sebutkan kan. Itu visionernya ya. Iya, bahwa ini akan membantu orang. Pertama adalah we add value, orang akan datang pakai, mungkin at the beginning. Itu ide kan? Tapi mereka bikin kan, si WordPress itu dibikin sampai ide dan execution. And execution itu penting banget. Execution lebih penting dari vision. Jadi kalau visionnya ternyata di execution nggak jalan, ya terpaksa mesti pivot. Ya mungkin ya, atau pivot di execution. Berarti intinya adalah karena anak muda ini coba pikirin lagi. Kamu buat ide yang tanpa funding bisa jalan nggak? Itu dulu. Bukan itu aja. Jadi? Kalau kita berbuat sesuatu, ya itu akan dipakai orang nggak? How can we add value? Kalau nggak membantu mengurangi pain points-nya, tidak membantu them save time, tidak membantu mereka untuk make more money, tidak membantu add convenience. Tapi jangan salah Pak, kayak Instagram itu kan have to fun. Oke, setuju. Fun kan? Dan betul, saya kayak TikTok fun juga. Dan 2016 bahkan banyak kerugian. Saya lupa tidur. Setuju. Iya kan? Saya juga mentalitas berkurang karena lihat, teman saya udah punya Ferrari gitu ya. Yes. Mentalitas saya berkurang menggunakan ini. Setuju. Dan nah ini jadi saya juga ingat ke 2016 saya di panggungnya TIA ya. Saya agak mengetawakan, wah ini Musical.ly itu difunding oleh salah satu teman saya yang tadinya kerjasama di satu startup. Dia jadi VC, dia invest di perusahaan kecil-kecil lah kayak Xiaomi, Alibaba dan lain-lain gitu ya. Kecil ya Pak ya, gila. Nah dia invest di Musical.ly terus dijual ke TikTok. Itu video capability-nya dari Musical.ly. Nah, tadi saya bilang, ini buat apa sih 300 juta orang di China nonton video kayak ginian, kurang kerjaan banget gitu ya. Nah, tapi ternyata itu membantu banget untuk menghilangkan stres, untuk melihat sesuatu, follow dia punya favorite artis dan lain-lain. Itu bagian entertainment yang saya, ya mungkin saya orangnya terlalu boring, jadi nggak melihat sudut itu. Jadi setuju, Instagram itu buat apa sih? Pinterest di Amerika tuh 70% usernya adalah female. Itu benar-benar tempat baik untuk jualan. Berarti ya semua memang ada dua mata lah ya. Istilahnya dua mata. Ada yang baik, ada yang buruk. Iya, nah jadi ujung-ujungnya kita kalau membuat startup, produk atau service kita itu bisa membuat orang ngapain gitu ya. Bahkan kita harus mikirin bahwa ini orang akan addicted nggak? Ya itu dia.
Oh, ini orang akan addicted nggak gitu ya? Iya, jadi seakan-akan menjual narkoba tanpa narkobanya. Iya, oke. Dan kalau mereka makin sering pakai, itu adalah successful product management. Karena product management sebenarnya will user use this, how often they will use this, and how addicted are they. Nah, jadi kalau kita bisa gitu, nah soal funding nggak funding itu mah next. Karena begitu kita berhasil buktikan orang kecanduan pakai ini, cari fundingnya lebih mudah. Alright, jadi itu ya salah satu buat kalian lah ya, termasuk saya juga, ya kalau kalian punya ide ya pikirin gimana orang itu akan addicted dengan apa yang lu bangun, gitu. Oke, mungkin kayaknya itu aja udah cukup sih Pak menurut saya. Ya, akan ngikutin semua sih, nggak usah harus tahu A, B, C, D itu nggak perlu. Ya, itu jadi, paling penting. Idea still worth it sih ya. Still ya. Nah, jadi tinggal kita tuh juga mindset. Ya, maksudnya dapat funding itu kita punya goal bukan? Kalau dapat funding itu goal kita, kayaknya kita salah deh. Salah, ya betul. Tujuannya adalah funding itu sebagai tabung oksigen memberikan additional runway untuk mencapai milestone, memberikan solusi yang kita impikan itu. Jadi bukan beli mobil, beli rumah. Yang sering dilakukan para founder yang sudah mendapatkan funding, ya kan? Itu side effect ya. Tapi kita harus fokus di core-nya dulu sih. Iya, Pak. Oke, Pak. Last one. Terakhir adalah, kita udah bahas semuanya lah ya. Mulai dari startup yang gagal, startup yang sudah berhenti beroperasi, ya startup yang sudah ya layoff, itu karena memang ya global ya, karena arus lautnya juga lagi turun, ya semua ikut turun semua. Jadi ya kita masih ada harapan, ya nggak sih? Kita masih ada harapan bahwa kedepannya Indonesia akan menjadi, karena kan kita kan menjadi ini ya, center of apa dibilang ya, South Asia gitu lah. Orang istilahnya akan dari luar itu akan lihat Indonesia is the one promises country lah to be growth after China, mungkin after the others country lah. Benar nggak ya? Ya, karena kalau kita lihat pertama kali kan tahun 80-an tuh US 80% lebih, 90% dari semua internet traffic di dunia. Terus sekarang ganti di Southeast Asia. Population kita ada 660 million di ASEAN, terus udah gitu internet penetration, dan kalau dibilang growingnya di mana? China pun jadi udah mulai agak mentok kan, udah jenuh. Ya pemain besar di China, makanya itu semua menyebar ke Indonesia. Karena di mana lagi yang growth-nya bisa begini? Indonesia. Betul. Ya, jadi kalau dibilang apakah ada opportunity yang masih besar? Masih banyak. Banyak. Tinggal kita milihnya gimana supaya sustainable. Alright. Oke, jadi itu kesimpulannya yang saya bisa ambil dari Pak Sukan Makmuri. Yang pertama, kalian buat ide yang bagaimana produk itu addicted. Yang kedua, masih punya harapan. Tidak ada kata untuk tidak mau memulai atau ya bahkan tidak pernah mau sentuh startup, jangan pernah. Karena kita, negara Indonesia itu negara yang sangat luas. Penduduknya besar, hampir 280 juta. Problemnya banyak. Dan kita itu desentralisasi, Pak. Setiap kota itu kepulauan. Dan nggak akan pernah bisa solve dengan satu sistem untuk semuanya. Karena kita lokalize juga, punya suku, agama, adat masing-masing. Nah, jadi buat kalian anak muda itu ya udah berpikir aja bahwa kalian tuh mampu men-solve apa yang terjadi di daerah kalian. Masalah funding itu akan mengikutin. Karena kalau kalian memang benar-benar bagus dan membuat sebuah solusi untuk masyarakat, orang akan melihat dan itu akan benar-benar uang yang datang kepada kalian. Oke, jadi itu aja Pak yang kita bahas hari ini. Next time kita akan bicara lagi dengan hal-hal yang lebih powerful. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya Bang. Alright, see you. Bye.